Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu dan terus menjaga kebugaran kita sambil menjaga protokol COVID-19 karena kita masih dilingkungi dengan COVID-19. Kembali ke podcast asyik dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di studio sudah hadir Mas Riono, ya, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera, dan beliau juga sebagai anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah, ya. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Pak Presiden sehat selalu. Alhamdulillah. Saya senang nih ketemu dengan Mas Riono ini. Beliau banyak karya-karya, buku-buku yang dibuatnya yang seringkali dikirimkan ke saya nih. Dan terakhir beliau tulisannya tentang sujud ya. Kumpulan tulisan-tulisan puisi religi ya. Dan begitu juga beliau juga seringkali mengadvokasi para petani, bahkan dianugerahi oleh Jateng Post Award ya tahun 2017-2018 sebagai tokoh peduli nelayan. Betul ya Mas ya? Betul Pak Ya, Presiden. bahkan di tahun 2019 juga ini dianugerahi oleh Jawa Post Award itu dengan sebagai tokoh peduli ekonomi masyarakat pesisir. Nah, kita akan berbincang dengan beliau karena beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Hari Nelayan Nasional. Nah, kita ingin menggali apa sih sesungguhnya yang beliau anggap penting terkait dengan kelautan di perikanan di Indonesia ini. Mas, kalau kita melihat kan negara kita negara kepulauan ya, yang sedemikian banyak lautan yang kaya dengan potensi-potensi perikanannya. Nah, bagaimana menurut Mas Riono nih, potensi itu berapa sih buat kepentingan negara kita ini? Ya, pertama terima kasih Pak Presiden atas podcastnya hari ini yang menarik banget ini. nggak nyangka gitu ya, PKS begitu perhatian kepada nelayan ya. Iya. Terutama Pak Presiden saat ini memang kalau kita melihat potensi kelautan perikanan secara nasional sebenarnya cukup untuk kita ini bisa bangkit dari kondisi pandemi. Bahkan dari dulu ya, sejak era Pak Presiden kita Gus Dur almarhum itu membuat Kementerian Kelautan Perikanan, itu melihat potensi laut kita ini sangat besar dari sisi ekonomi, dari hulu ke hilir ya. Potensi kelautan perikanan kita di Indonesia itu mungkin sekitar 1,3 juta US dolar ya. Atau mungkin ya kita bisa menyebutnya kalau 3.000 triliun adalah ya sekitar potensi 3.000. ekonomi kita. APBN kita 2.000 triliun. Iya. Berarti kan kapasitas kemampuan secara ekonomi dari sisi sumber daya kelautan perikanan itu dikapitalisasi bisa sampai sekitar ya 3.000 triliun. Itu kalau dioptimalkan betul ya. Nah, yang realitasnya sekarang ini sekitar berapa yang udah tergali potensinya? Sekarang yang oleh pemerintah itu digalakkan ya, dari dulu memang kita baru fokus melihat potensi kelautan perikanan itu dari sisi perikanan tangkapnya. Iya. Ya, itu setahun kita ada 12,5 juta ton potensi perikanan tangkap. Yang itu kalau MSY-nya yang boleh ditangkap itu sekitar 60%. 60% catatan BPK ya, yang rilis resmi BPK itu setahun loss kerugian ini, bicara loss kerugian itu 250 triliun. 250 triliun. Itu yang belum, istilahnya yang oleh BPK dicatat kepada pemerintah ini loss. Ya. Padahal potensinya berapa? Kalau dihitung potensinya dari perikanan tangkap saja, katakanlah kita 8 juta ton setahun ya, kali ya harga-harga ikan dasar sekarang misalnya 10.000 misalkan. Nah, itu kan coba udah bisa jadi 8.000 triliun lebih itu. Dari sisi perikanan tangkap, belum berisi perikanan budidaya, belum sisi perikanan yang sekarang digalakkan oleh pemerintah budidaya, mau meningkatkan budidaya ekspor udang kita bisa 4 juta ton per tahun. Itu untuk memenuhi pasar internasional aja luar biasa. Sejak pemerintahan awal Pak Presiden Jokowi, saya suka mendengar itu ada poros maritim
Nah, itu kaitan-kaitan untuk mengoptimalisasi potensi kelautan itu, Mas? Ya, jadi Pak Presiden, poros maritim ini kan sebenarnya kami sendiri sebagai orang kelautan perikanan senang pada waktu beliau mengatakan jangan lagi kita memunggungi laut. Muncullah keluar kalimat poros maritim di periode pertama. Itu gaungnya bagus. Di teman-teman nelayan saya di seluruh Indonesia, Pantura sampai Lampung, Sulawesi, itu semuanya setuju. Kenapa kemudian mereka mendukung Pak Jokowi? Salah satunya terbuai dengan itu. Tapi faktanya dari sisi kebijakan ini belum nyampe kepada levelnya, belum sampai kepada level kebijakan. Baru kepada level slogan poros maritim. Nah, realisasinya apa? Di pusat ini menjadi slogan, di provinsi anggarannya juga tidak nendang, provinsi kabupaten APBD juga tidak signifikan, sehingga poros maritimnya seolah-olah hanya baru cerita, saya mengatakan baru cerita. Bukannya ada itu, Mas, di Undang-Undang Nomor 7 2016 itu terkait dengan pemberdayaan itu udah terungkap di sana? Ya. Jadi Undang-Undang 7 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, kemudian pembudidaya ikan, itu mandatorinya jelas sebenarnya. Satu, mandatori ke provinsi dan kabupaten untuk kemudian dia mengalokasikan anggaran mulai dari perlindungan, pemberdayaan, dan bahasa PKS-nya advokasi lah. Advokasi ya gitu. Tapi faktanya masih berbicara tentang bantuan, masih berbicara tentang pelatihan. Nah, itu belum mengena bagaimana kemudian poros maritim itu ruh utamanya adalah nelayan sejahtera. Tapi sekarang kalau mau dilihat seperti apa sih nelayan sejahtera itu, Pak Presiden, ya mungkin kita bisa ngecek lah teman-teman kondisi sekarang sangat berat kondisinya. Jadi poros maritim, kemudian tol laut itu kan deket tuh. Itu kan tol laut, ya infrastruktur kelautan perikanan kita belum support lah untuk kemudian menghadirkan tadi, mengungkit potensi ekonomi kelautan menjadi sesuatu yang faktual. Seperti itu. Atau kalau diukur misalnya, Mas, dengan pola nilai tukar nelayan untuk mengukur kesejahteraannya, kira-kira dari tahun ke tahun itu ada progresnya itu semakin naik atau semakin ada penurunan? Ya, jadi sejak 2015 sampai 2019 itu kita ngukurnya dari akses nelayan kepada pembiayaan yang dirilis oleh OJK. Itu hanya kisarannya tidak nyampe 1%. Nggak nyampe 1%, kecil sekali ya? Sangat kecil sekali. Memang struktur nelayan kita ini kan berat, Pak Presiden. 90% nelayan kecil. Nah, nanti kita eksplor bagaimana nasib nelayan kecil kita saat ini yang kondisinya sangat sedih. Baik, saya kira itu sahabat sekalian, kita akan berbincang lanjutkan, namun setelah acara yang sejenak ini, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, sebangsa dan setanah air, di mana saja berada. Ramadan adalah bulan penggemblengan dan penyucian diri bagi umat Islam. Dan bulan mulia ini membawa rahmat bagi seluruh manusia. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan jaga selalu solidaritas nasional serta wujudkan kepedulian terhadap sesama anak bangsa yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali ke podcast Asyik dan kita akan lanjutkan obrol-obrol kita, bincang-bincang dengan Mas Riono. Ya, Mas, tadi kan Mas Riono di akhir itu mengungkapkan bagaimana terkait dengan nelayan kecil ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya berapa sih jumlah nelayan kecil, kemudian apa permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan kecil itu, Mas? Ya, jadi Pak Presiden, konstruksi sosial ataupun juga kuantitatifnya nelayan kecil kita itu memang dominasi nelayan kita itu adalah 90% nelayan kecil. Nelayan kecil itu kategorinya kalau dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 45 tentang perikanan, itu mereka yang memiliki
kapal dengan GT 5 gross ton. Oh, 5 gross itu ton, mereka kategorinya adalah nelayan kecil. Lah sekarang ini memang dari 660.000 kapal yang beredar di seluruh Indonesia, yang berteknologi itu hanya 220.000 kapal. Artinya berteknologi ini Berteknologi itu dengan mereka sudah mesin? menggunakan mesin. Oh. Nah, dan nelayan kecil kita ini kan rata-rata mereka hanya menggunakan mesin tempel saja itu. Yang one day fishing mereka sekali berangkat, mereka Balik pulang, lagi, sehari dapat, besok nyari lagi. Hanya khusus untuk kebutuhan makan aja sehari. Itu ada mungkin 1,5 juta nelayan kita di seluruh Indonesia. 90%-nya itu adalah nelayan kecil. Ya. Sehingga dengan kondisi ini memang kalau diukur dari nilai tukar nelayan kita, yang tadi Pak Presiden sampaikan, ukuran nelayan sejahtera itu dari mana sih gitu. Salah satunya adalah dari nilai tukar nelayan. Apa itu nilai tukar nelayan? Nilai tukar nelayan itu adalah nilai yang didapatkan oleh nelayan kita ya dibanding ya sederhananya itu dengan pengeluaran mereka. Ya in dan out-nya ini ini kalau mereka sehari nelayan dapat 100.000, kadang mereka keluarnya pengeluarannya bisa 150. Bisa jadi kadang cuma 75 kayak begitulah. Ini posisinya nelayan kita kalau nilai tukar nelayan kita ya dari 10 tahun terakhir ini tidak bergerak di level 100, 105, 107 yang artinya itu status mereka itu sebenarnya dikategorikan belum sejahtera. Karena semakin tinggi nilai tukar nelayan itu menggambarkan mereka sejahtera. Tapi faktualnya kita lihat di lapangan yang mampu akses terhadap pembiayaan pemerintah itu hanya nggak lebih dari 1%. Kemudian akses mereka terhadap subsidi solar yang disediakan oleh pemerintah itu hanya sekitar 26%. Ya ini kan gambaran bahwa nelayan-nelayan kita ini masih belum sejahtera. Walaupun saya sebenarnya ini menjadi perdebatan di kalangan akademik, nilai tukar nelayan ini sama dengan nilai tukar petani itu diperdebatkan. Alat ukurnya ini masih harusnya ini mengikuti perkembangan. Apa sih? Ya, contoh misalkan kalau PKS saya mengatakan apa sih nelayan yang dikategorikan sejahtera oleh PKS itu? Ya mereka para nelayan yang putra-putrinya mampu mengakses pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Makanya kita mendorong nelayan-nelayan kecil itu punya investasi pendidikan kepada putra-putrinya. Nah, ini yang kita melihat ada apa istilahnya itu 2017 itu Bu Susi, Menteri Tenggelamkan itu. Itu mengatakan nelayan kita hanya tinggal 800.000. Berarti kan turun. Jadi profesi nelayan ini memang saya apa istilahnya guyonannya itu orang Jawa. Dibuka lowongan menjadi nelayan. Ada yang daftar kan? Ada daftar kali itu. Itu kita berat. LIPI itu memprediksikan 2060 2070. Tapi ini petani itu bisa hilang. Ini kan bahaya. Sebenarnya mirip-mirip dengan petani dengan nelayan kita ini kondisi kita cukup berat. Nah, kalau yang tadi cantrang itu termasuk yang nelayan kecil atau gimana? Jadi perjuangan saya mendampingi teman-teman cantrang ini panjang. 2015 sampai sekarang teman-teman cantrang kita ini memang dilematis banget Pak Presiden. Satu dari sisi regulasi, ya bahasanya itu perikanan yang presisi. Bahasa Polri-nya itu hebat. Tapi sesungguhnya teman-teman cantrang itu ada memang kapal kecil, ada kapal besar. Kapal menengah lah, kelasnya mereka kapal menengah itu. Nah mereka memang kami advokasi dari sisi kepastian hukum mereka untuk melakukan proses penangkapan ikan yang terutama bagi teman-teman yang di Lamongan, di Gresik, di Tuban, di Lampung, ya bahkan sampai di Sumatera. Itu mereka yang oleh pemerintah waktu itu dilarang menggunakan alat tangkap yang mereka sudah turun-temurun dipakai oleh mereka. Ya, ada yang Jawa Tengah itu kita riset. Ini bukan kaleng-kaleng lah aja. Kita riset itu sudah 35 tahun mereka menggunakan alat tangkap itu. Tapi ketika dilarang itu menggunakan cantrang itu ada dikasih substitusi atau alternatif lainnya nggak? Mereka diminta untuk ganti alat. Tapi ganti alat itu
biayanya sangat Harus beli. besar. Harus beli. Beli sendiri, Kalaupun kemudian mereka diberi bantuan oleh pemerintah, kasus pada waktu di Lamongan itu nggak sesuai dengan karakteristik perairan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga akhirnya banyak alat tangkap yang dibantu itu dijual, alat tangkapnya nggak dipakai. Nah ini mengakibatkan saya, teman-teman, kemudian mengorganisir mereka untuk berdiskusi dengan pemerintah, dialog dengan pemerintah, bahkan sampai ketemu Pak Presiden Jokowi sampai ya kalau dihitung tuh 5 kali Pak Presiden. Di Tegal, di Jakarta, di Istana Negara, negosiasi tentang adanya peraturan itu, dan responnya bagus. Artinya bagus itu diakomodir, walaupun kami sebenarnya dalam tanda kutip jengkel. Ini gimana sih? Apa kita harus ketemu demo, kemudian baru boleh nyari lagi, ketemu demo baru boleh nyari lagi? Kan nggak begitu caranya. Kalau kemudian diberi ketegasan, boleh dan enggak, harusnya kan begitu. Nah, tapi dalam proses kami advokasi itu, ya akhirnya kami memberikan kesimpulan, memang pemerintah ini nggak jelas untuk ngurusi sektor kelautan perikanan, terutama teman-teman cantrang ini. Sikap Pak Presiden, sikap Menteri waktu itu ini nggak pasti, nggak memberikan kepastian bahwa ya ini boleh, ya ini diperbaiki, ya ini jangan dilarang. Prinsipnya satu, jangan dilarang, tapi kami siap untuk diatur, seperti itu. Kalau misalnya menurut Mas Riono, ya bagaimana upaya-upaya yang efektif gitu ya untuk mensejahterakan para nelayan ini? Ada kebijakan apa yang harus diambil? Satu, kami pernah punya tulisan yang muat di surat kabar juga Pak Presiden. Itu adalah judulnya Membangun Korporasi Nelayan. Nah, jadi semacam ya kalau di desa-desa itu ada BUMDes. Nah ini adalah badan usaha milik nelayan yang itu merupakan satu kesatuan kepentingan dari hulu ke hilir, mulai nelayan kecil sampai nelayan besar. Dalam bentuk koperasi juga bisa? Dalam bentuk koperasi bisa, betul Pak Presiden. Jepang itu kekuatan perikanannya itu ya di koperasinya. Jepang itu kalau koperasinya kuat, pemerintah nggak berani. Pernah mau ada kebijakan narik subsidi untuk nelayan. Karena kuatnya posisi mereka, nggak berani. Nah ini yang jadi kendala kita. Satu, di korporasi itu akan mewadahi semua kepentingan, walaupun nggak gampang Pak Presiden. Ngurusi masalah pesisir itu luar biasa. Tapi dua aja ya saran kami. Itu satu, pemerintah untuk mengawal transformasi teknologi. Dari tadi yang 660.000 kapal, yang baru 220.000 yang bermesin, doronglah ke 50% aja. Nelayan-nelayan kecil ini dikasih kesempatan mereka untuk memiliki perahu yang bermesin. Kemudian yang kedua, tingkatkan alokasi kemampuan mereka untuk akses ke perbankan. Kredit, bahasa kita kan kredit itu mereka biar punya akses ke situ. Masalahnya mereka kan ya unbankable kan? Itu. Apalagi nelayan kecil Pak Presiden. Makanya kalau ada BUMDes tadi itu, ada korporasi nelayan itu, saya rasa ini jawaban sebenarnya untuk kemudian pelan-pelan kita mendorong mereka untuk bisa sejahtera begitu. Jadi memang harus ada kebijakan-kebijakan itu ya. Betul. Untuk mendorong semakin sejahteranya para nelayan kita ya. Sahabat sekalian, itulah barangkali apa hal-hal yang kita dapatkan dari Mas Riono terkait dengan bagaimana nelayan yang sedemikian banyak, nelayan-nelayan kecil ini harus diberdayakan. Tentu itu tadi menurut beliau perlu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga bisa memberikan dorongan agar para nelayan kecil ini bisa lebih survive, bahkan bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Saya kira itu dulu yang perlu kita pahami, dan insya Allah kita akan berbincang dilanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momentum Ramadan tahun ini, 1443 Hijriah, bersamaan dengan milad PKS ke-20, Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan gerakan nasional berbagi 2 juta paket sahur dan takjil sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan PKS pada masyarakat Indonesia. Ayo kita sukseskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Podcast Asyik bersama saya Ahmad Syaihu, dan di samping saya Mas Riono. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita
terkait dengan nelayan yang tadi begitu asyik kita berbincang dengan Mas Triyono terkait dengan cantrang lah, nelayan kecil ya. Nah, sekarang kita ingin bincang-bincang mungkin terkait dengan seberapa jauh sih ada kan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, Mas ya. Ya, ini dampaknya terhadap perikanan dan nelayan ini seperti apa? Ya, Pak Presiden. Jadi terakhir nasib teman-teman cantrang tadi ya. Terakhir itu sekarang teman-teman cantrang melalui PP 85 2021 itu diwadahi. Jadi resmi. Jadi perjuangannya sebenarnya berhasil kita. Jadi kan orang melihat cantrang ini alat tangkap yang merusak lingkungan. Walaupun perdebatannya panjang, mengatakan saya riset, saya ini, mereka nggak mau. Akhirnya udahlah kalau seperti itu. Akhirnya dengan KKP kita dalam tanda kutip berdamai begitu, ganti nama menjadi jaring tarik berkantong. Padahal sama juga itunya. Padahal sebenarnya ya mirip-mirip lah gitu. Walaupun teman-teman tetap ada perubahan-perubahan, kita menyesuaikan. Nah, dengan adanya PP 85 2021 itu masuk ke namanya target PNBP kita yang oleh pemerintah dipatok 12 triliun. 12 triliun tahun berapa tuh? 2024. 2024. Ya. Kalau sekarang paling tinggi sejarah Republik sektor kelautan perikanan, setor PNBP itu maksimal itu 900 miliar. 900. Coba. Lah, itu mau digenjot menjadi 12 triliun. Efeknya sekarang ini dengan menggunakan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja sudah dirasakan teman-teman. Nggak logis. 12 triliun itu nggak logis. Ngitungnya dari mana? Gitu. Akhirnya kalau di Undang-Undang 45 tentang perikanan dulu kita mengenal ada denda pidana bagi perusak terhadap lingkungan kelautan perikanan kita, termasuk juga para pelaku usaha perikanan yang punya kapal-kapal besar. Yang kapal-kapal besar itu yang punya itu nggak nyampe 2%, Pak Presiden. Yang menguasai ekonomi, terutama di wilayah Indonesia Timur yang dijadikan lumbung ikan nasional, yang Bu Sadia Uluputi itu yang begitu berapi, itu memang kenyataannya begitu. Gitu. Nah, yang memanfaatkan mereka adalah orang-orang yang punya kapal-kapal besar. Nah, teman-teman itu jumlahnya nggak lebih dari 2%? Nggak ada 2%. Sama sebenarnya dengan yang menguasai negeri kita yang kaya raya itu nggak lebih dari 2%. Ya kan menyedihkan sebenarnya. Hanya di apa istilahnya dikuasai oleh bahasa kerennya ala oligarki kan, gitu. Nah, ini sama di dunia perikanan kelautan juga sama. Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang dengan turunan peraturan menteri, itu ada yang namanya denda administratif. Di denda administratif ini berlaku ternyata teman-teman sekarang ngerasain pindah WPP, wilayah penangkapan perikanan itu bisa terkena denda administratif. Belum nanti kalau ada kesalahan-kesalahan dengan banyaknya syarat di perizinan sektor kelautan perikanan. Satu kapal itu suratnya minimal bisa sampai 20, Pak Presiden. Ya Allah. Coba bayangin, kan rumitnya kayak begini kita. Sudah salah satu aja yang nggak sesuai kena denda. Nah, kemarin teman-teman saya itu di Tegal kebetulan, ya bisa jadi kadang kesalahan teman-teman nelayan juga. Tapi kita melihatnya denda dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang sangat luar biasa. Progresifnya sangat luar biasa. Ini kaitan dengan WPP tadi ya? Terkait dengan pelanggaran WPP tadi itu. Kalau kemudian dia dulu di Undang-Undang 45 kita teman-teman nelayan itu yang melaut yang di atas 30 gross ton ke atas itu bisa sampai Indonesia Timur dengan dia bisa dapat 3 WPP, ada yang 2, ada yang 3. Artinya kalau di WPP Arafuru misalkan, dia nggak dapat ikannya sedikit, lari ke tempat lain, pindah ke WPP yang lain. Nah, sekarang nggak boleh. Jadi satu kapal sekarang harus satu kapal hanya satu WPP saja. Nah, ini kan berat sekali. Dan dengan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem penangkapan terukur, sebenarnya secara teori akademik saya setuju teori akademiknya, karena ini konsep yang dipakai oleh negara-negara maju kayak Australia, di Filipina, mereka sudah pakai sistem penangkapan terukur, di mana memang masing-masing kapal itu punya kuota dalam 1 tahun boleh nangkap berapa ton misalkan. Nah, ini bagus untuk menjaga kelestarian lingkungannya dapat. Nah, tapi sekarang
di Indonesia ini kan sangat berat. Sistem perikanan terukur dengan sistem kontrak, mereka mensyaratkan satu, harus dalam bentuk korporasi. Yang tadi saya matur tadi bahwa kalau mau maju ya salah satunya korporasi. Korporasi bisa dengan misalkan Pak Presiden dengan saya membuat kongsi, kemudian mau minta kuota ke pemerintah, menangkap ikan setahun 100.000 ton. Boleh. Nelayan dengan nelayan, atau dalam bentuk badan usaha, atau dalam bentuk perusahaan terbatas PT, itu boleh. Lah, tapi syaratnya ini sangat berat, Pak Presiden. Apa itu syaratnya? Syaratnya mereka harus memiliki memiliki modal awal, bahasa sederhananya itu 200 miliar. Coba. Sekarang siapa yang mau? Iya. Itu untuk kapal yang berapa gross ton? Kapal yang di 100 gross ton, mereka bisa mengajukan kontrak. Sebenarnya boleh 80 gross ton juga boleh. Oh gitu. Boleh. Atau katakanlah gabungan dari beberapa kapal juga boleh. Tapi syaratnya ini mereka harus memiliki modal awal 200 miliar untuk mendapatkan kontrak. Yang kedua, ternyata ada DP yang harus dibayarkan sebelum mereka melakukan proses penangkapan itu 60 miliar. Jadi belum nangkap aja belum udah kerja apa-apa, belum nangkap sudah harus setor, bayar. Siapa yang mau? Ini bahasanya teman-teman di KKP, kita akan cari investor baru. Nah, investornya kan kita khawatir. Uang negeri kita 90% nelayan kecil, dan sudah terjadi saat ini kapal-kapal besar itu masuk ke wilayah penangkapannya teman-teman nelayan tradisional. Ini kan bikin konflik. Nah, kalau sudah konflik, apalagi orang pesisir, wah itu biayanya mahal, Pak Presiden. Bisa kapalnya dibakar, bisa saling mereka ribut di tengah laut. Nah, ini menurut saya efek dari Undang-Undang Cipta Kerja yang teman-teman sekarang rasakan, ya, bagaimana kemudian kondisi kita sangat berat seperti itu. Tapi ada yang tadi udah pernah dapat denda itu udah ada tuh? Sudah, Pak Presiden. Udah, kemarin di bulan Maret kemarin bayar 712 juta. 712 juta. Walaupun ya mungkin bagi pengusaha-pengusaha kelas atas ya tapi tetap berat. Kondisi ekonomi kayak begini, ibaratnya kita belum nangkap, udah harus bayar. Harus bayar. Kalau kita nggak dapat, uang sudah kita setor. Nah, itu kehadiran negara di mana kalau kondisi seperti itu? Baik Mas Riono, tentu kita terus akan cermati betul dan sambil kita berikhtiar ya untuk mensejahterakan para nelayan kita. Saya dengar Mas Riono ini sering bikin puisi-puisi ya. Nah, di hari nelayan ini ada puisi nggak yang siap Pak Presiden? Kita siapin nih ya. Silakan. Ya. Teman-teman semuanya, penikmat podcast asik nih, memang benar-benar asik ini. Saya akan baca tentang puisi yang berjudul Nelayan Cantrang Nasibmu Kini. Laut biru berubah jadi merah darah. Kapal-kapal nelayan lelah tak tahu arah. Bingung kenapa laut jadi tak ramah. Ikan seolah pergi menjauh jengah. Gelombang berteriak keras menantang, tingginya mengamuk melahap cantrang. Gerombolan ikan tahu cantrang meradang, nelayan teriak kehausan dan kelaparan. Kapal sekarang sendirian kesepian. Nahkoda bingung kapan pergi berlayar. APK merenung nasib yang kian pudar. Pengusaha pusing, kredit harus terus dibayar. Semua bermula dari arogansi tak tahu diri, alasan kelestarian yang seolah paling ngerti. Baru sebentar jadi penguasa bak raja sehari, melarang sana-sini, membangun citra diri. Cantrang, kenapa kau dilarang? Saat belum ada solusi terang nasib nelayan, kau dituduh merusak kelestarian ikan, padahal belum ada diskusi yang gamblang.
Terik panas kau datangi aspal jalanan, polisi, dan akhirnya mereka tumbang. Jeruji besi nasibmu kini sekarang, siapa yang peduli nasibmu cantrang. Ke MA uji materi kita lakukan, bekal doa dan dorongan semua nelayan, tak henti perjuangan dilakukan, dari lautan sampai daratan kita kubarkan. Kabar sedih datang di malam sepi. Uji materi kandas di meja hakim sendiri. Semua sedih dan bingung kenapa ini terjadi. Kemana Jokowi yang dulu datang sendiri? Nelayan cantrang tidak pernah lelah berjuang. Kami akan terus bersama kalian menerjang gelombang ketidakadilan. Berteriak kemana, wahai engkau penguasa sekarang. Terima kasih Pak Presiden. Luar biasa nih, puisinya menggetarkan hati. Sahabat sekalian, pencinta podcast Asyik dan khususnya para nelayan, di Hari Nelayan ini saya ingin memberikan satu pantun ya. Jangan curiga kalau tak saling kenal. Antar sesama seharusnya bersaudara. Selamat Hari Nelayan Nasional bersama PKS, insya Allah nelayan sejahtera. Optimis terus, semangat terus, dan kita berjuang untuk perbaikan para nelayan di negeri kita dan untuk perbaikan Indonesia yang kita cintai. Jangan pernah pesimis. Kobarkan optimisme terus dalam diri kita. Semoga Allah memberikan jalan-jalan keluar bagi kita semuanya. Amin, amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.